Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sepak bola timnas Indonesia? Oke, jumpa lagi bersama saya Yuri. Kali ini kita akan ngebahas tentang persiapan kualifikasi Piala Asia U20 ya. Kualifikasi Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 September kalau nggak salah tahun ini ya. Udah bulan September, berarti tidak berapa lama lagi. Oke, kali ini gue pengen ngasih pendapat gue, opini gue sendiri ya, sebagai penonton, bukan sebagai pengamat, sebagai komentator, bukan, ini sebagai penonton. Peluang timnas U20 Indonesia untuk tembus ke Piala Asia U20 ya, walaupun secara di atas kertas peluang Indonesia itu terbuka lebar gitu. Di atas kertas peluang Indonesia terbuka lebar, dimana karena kita tuan rumah ya, dimana kita tuan rumah pasti apalagi di Stadion Gelora Bung Tomo pasti akan penuh tuh stadion ya. Pada saat kita satu grup dengan Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam. Nah, apalagi pas ketemu Vietnam nih pasti seru banget nih. Apalagi kemarin kan ada kejadian tuh ya di Piala AFF U19 sorry. Di Piala AFF U19 ada kejadian main mata lah kayak gitu antara Vietnam dan Thailand yang menggagalkan timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal. Ini pasti auranya beda nih ketemu Vietnam lagi nih. Jadi ya secara di atas kertas sih kita punya peluang yang sangat besar gitu menghadapi Vietnam. Dan juga apalagi di Piala Dunia nanti kan kita tuan rumah, jadi udah pasti lolos ke Piala Dunia U20 ya. Tapi kan di Piala Asia ini kita harus tetap fight. Kita harus fight walaupun nanti misalnya di Piala Asia juga lolos ke keempat besar ya, lolos ke U20 gitu. Dia Piala Dunia maksudnya. Oke, gue pengen kasih gambaran nih ya, menurut pendapat gue di pertandingan nanti di Indonesia ini jujur aja ya, mungkin tidak akan kesulitan ketika menghadapi Timor Leste ya, walaupun kita tidak bisa menganggap remeh, tapi secara di atas kertas lah kita tidak akan kesulitan menghadapi Timor Leste. Hong Kong juga mungkin kita tidak akan kesulitan. Yang paling benar-benar sengit nanti ketika kita jumpa Vietnam. Kita tahu ya, Vietnam juga salah satu tim kuat di Asia Tenggara di samping Thailand, mungkin Malaysia atau Singapura, Filipina kalau usia muda nggak begitu ya, usia senior dia lumayan. Dan satu lagi yang pengen gue bahas nih, sekarang rata-rata pemain timnas muda kita nih postur tubuhnya udah lumayan ya, udah lumayan bagus, dimana rata-rata tuh udah tingginya udah 170-an ke atas ya, mungkin bisa sampai 180, 190. Karena menurut pandangan gue tuh ketika lu main bola menghadapi lawan, lu punya postur lebih besar gitu ya, 50% kemenangan sudah ada di tangan lu. Ya ini opini gue ya, terserah mungkin yang lain punya pendapat yang berbeda. Tapi belum pasti menang ya, memang baru 50%, tapi setidak-tidaknya badan lu udah gede-gede, besar gitu, apalagi menghadapi lawan yang badannya tidak terlalu besar. 50% lu udah menang. Gitu. Kenapa? Ya karena punya badan besar-besar, tinggi besar gitu, jangkauan lari juga lebih panjang gitu ya. Itu kalau secara dilihat secara langsung gitu, secara kasat mata gitu ya. Terus juga dengan body yang besar, badan yang duel udara juga pasti menang ya, duel udara. Karena contoh aja lah, ketika ini timnas Indonesia nih, mau baik yang junior maupun yang senior, kita lihat 10 tahun atau 15 tahun terakhir nih ya,
ketika mereka berhadapan dengan tim yang memiliki postur tubuh yang besar, itu kita selalu kesulitan. Coba kalian perhatikan deh, pasti begitu, selalu kita kesulitan ketika kita menghadapi tim dengan postur tubuh yang jauh lebih besar. Itu kita kesulitan banget. Ya memang tidak menjamin 100% sih postur tubuh, cuman 50% postur yang lebih besar itu bisa memenangkan pertandingan gitu. Udah di tangan lah ibarat kata. Ini menurut opini gue. Mungkin di antara kalian juga ada opini yang berbeda ya. Nah itu silakan saja, nggak apa-apa. Ini menurut pendapat gue sebagai penonton, bahwa yang memiliki postur yang lebih besar itu pasti akan memenangkan pertandingan. 50% sudah di tangan gitu ya. Kita lihat tadi itu yang 10 atau 15 tahun, setiap tim Indonesia nih ketemu sama tim-tim Arab Saudi atau enggak tim-tim dari Jazirah Arab lah, kan tinggi besar-besar tuh badan. Itu kita kesulitan banget. Saya nggak tahu, itu mungkin banyak faktor ya, tapi salah satunya memang postur tubuh. Kita ketemu Cina, kita ketemu Australia, itu kan badan tinggi-tinggi besar. Kita ketemu Korea, pemain-pemain Korea juga tinggi-tinggi besar. Kita kalau nggak percaya lihat aja sendiri deh, daftar di Google ya, kamu cari tuh timnas Korea tingginya berapa. Di Jepang juga, lihatin Jepang kelihatan seperti pendek-pendek. Coba kalian lihat di Google, berapa tinggi pemain-pemain Jepang. Ya ada sih yang di bawah, ya ada yang 160-an mungkin ada, tapi cuman ya 1-2 orang, nggak banyak lah. Yang lain rata-rata pemainnya besar-besar, tinggi-tinggi. Ya seperti itu ya. Saya ambil contoh juga, kalau kalian lihat di YouTube, di antara pertandingan Indonesia lawan Australia nih waktu kualifikasi Piala Asia U23 ya, kita kan ketemunya Australia doang tuh. Itu Australia pemainnya kan tinggi-tinggi besar tuh. Kalau kalian lihat di YouTube pertandingan antara Indonesia U23 lawan Australia U23 kualifikasi, kalian bisa lihat di situ betapa jomplangnya gitu. Ya nggak 100% memang postur, cuman kelihatan banget gitu postur kita kalah. Terus yang kedua, mungkin karena kita udah kalah postur, otomatis mental kita juga kalah. Mental kita. Jadi ketika tim Australia megang bola, ya mereka kan tinggi-tinggi besar nih. Ketika mereka megang bola, pemain kita tuh susah banget buat ngerebutnya. 2-3 pemain ngepung gitu, susah banget direbut. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ketika kita yang megang bola nih, ya ampun, gampang banget direbut. Cas, kita kehilangan bola. Itu ya faktor satu mungkin postur tubuh. Yang kedua juga mental, mungkin grogi ya, melihat lawan gede, lawannya tinggi-tinggi besar, pemain-pemain kita grogi atau nervous gitu. Jadi bingung ketika bola datang. Waduh, gua mau ngapain nih? Bingung ya kan? Gua mau ngoper kemana nih? Udah temennya pada jauh-jauh semua. Wah, pada jauh-jauh, ada yang di Ancol, ada yang di Bekasi, pada jauh semua tuh, nggak tahu kemana posisinya ya kan. Ya jadi seperti itu. Jadi nervous, sudah ketemu lawan gede, gugup, jadi nggak karu-karuan mainnya. Jadi ya itu kita kalah mental. Ya sekarang faktornya itu mental, postur tubuh mengkaru. Coba, tapi bagaimana jika pemain-pemain kita tuh memiliki postur yang sama, tinggi-tinggi besar kayak pemain Australia gitu? Itu akan beda lagi ceritanya. Ya kemarin saya ngelihat sih ya itulah, kalau pemain tinggi-tinggi dalam 10 tahun terakhir ke belakangnya. Jadi kayak anak SMA lawan anak SD, tau gak? Anak SMA tuh kayak pemain Eropa tuh kan, anak SD kayak pemain-pemain kita gitu. Bisa bayangin aja mainnya kayak gimana tuh ya kan. Ya itu, ini opini saya. Mungkin saya salah, tapi ini pendapat saya gitu. Ya mungkin ada yang mengatakan, itu pemain-pemain Barcelona kecil tapi jago. Bro, pemain Barcelona itu yang pendek paling cuma Messi, Xavi, Iniesta. Ya kan, kalian lihat deh. Itu juga mereka kecilnya juga, kecil apa sih? 170 juga ada kali. Badannya juga berotot, nggak cungkring-cungkring. Gitu kan. Yang lainnya Busquets, Sergio itu apa sih, Pique yang dan lain-lain semua itu kan Fabregas tinggi-tinggi, yang lain tinggi-tinggi gitu. Maksudnya ya kita juga mungkin ada yang beberapa yang standar ya, tapi harus bisa ditempa ininya ya, otot weight training lah, pakai weight training seperti itu. Dan saya gembira nih di timnas U16 sama U19 sekarang ini, anak-anak sekarang ini tingginya udah bagus nih posturnya nih. Saya ngelihat di
kayak model di U19 nih, kayak seperti Erlangga Setio itu tingginya 192, Aditya Arja 183, Kakang Rudianto itu 183 cm, Komang Arya itu 181, Barnabas Sabor 180 cm, ini saya nyontek ya, Ronaldo Kuate 180 cm, Arsya 180 cm, Rabani Tasnim 180 cm, Cahya Supriyadi kiper tuh 179, Muhammad Ferrari 179, Ricky Pratama 178, Ahmad Rosadi 177, Hoki Caraka nyerang tuh 177, Marcelino 176, Dimas Juliono 174, Mikhail Tata 174, Alfianto Diego 172, dan banyak yang lain. Belum lagi yang U16 sekarang juga yang diasuh Bima Sakti nih. Mereka tingginya juga udah, ini tinggal dilatih weight trainingnya ya. Weight training mungkin biar berotot lah, biar badannya tuh berisi, sama mentalnya sudah ada kan. Makanya kelihatan kan waktu lawan Vietnam di U16 tuh, Vietnam kesulitan banget buat lawan, karena tinggi badan kita juga, pemain-pemain kita juga oke. Nah itu salah satu waktu saya senang nih, makanya saya bilang nanti Piala Asia U20 nih kualifikasinya, saya yakin Indonesia bisa mengatasi lawan-lawannya, Hongkong, Timor Leste, Vietnam, pasti akan mereka bisa atasi gitu, lolos lah, apalagi bermain keuntungan di tuan rumah ya, di Gelora Bung Tomo. Oke, mungkin itu pendapat saya ya tentang Indonesia di Piala Asia kualifikasi ini, sama tentang postur. Mungkin saya mohon maaf kalau jika ada kata-kata saya yang salah atau apa, ini ya pendapat saya sebagai penonton. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti di nextnya kita akan bahas tentang FIFA Matchday nih lawan Karakau. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, dadah.